warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bertemu lagi dengan kami di channel Sang Jawa. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kembali Sang Jawa dimintai pertolongannya atau permohonan bantuannya dari sedulur online di luar sana ya, yang ingin diungkapkan masalah ghaiban yang ada hubungannya dengan sihir dan santet yang dialami oleh ibunya. Kami dengan cara komunikasi melalui WhatsApp dikirimi sebuah gambar bahwa beliau, ibunya si orang tersebut, mengalami sakit yang sudah lama di area kakinya yang sering kumat, sering sakit-sakitan terus menerus, kadang sembuh kadang kumat lagi, sampai sudah dibawa beberapa alternatif ataupun dicek melalui jalur medis ke kedokteran atau ke rumah sakit. Ternyata ya tidak ada apa-apanya, tapi faktanya memang sakit. Mungkin di dalam dunia spiritual yaitu ya non medis. Dan alhamdulillahnya orang tersebut itu ya sedikit paham atau bisa, sehingga waktu diurut ya menggunakan minyak. Coba Pak diambilin tuh minyak itunya. Waktu diurut ya memakai minyak Dayak ya yang sudah diasing oleh beliau Sang Hyang Nurjaniwan, itu keluar ini bentuknya seperti kawat Mas, seperti yang ada di foto ini tuh, nanti di ini ya di dalam video ada. Jadi kawat kayak kawat tembaganya kabel itu satu meter. Itu pas sorenya atau malamnya. Tapi karena mereka takut, akhirnya kawat ini ditaruh di dalam sebuah toples atau gelas tuh, ditutupi, dilakban ya. Setelah nginep 1 malam, ternyata di dalam toples atau gelas tersebut si kabel tembaga itu berubah menjadi seperti kayak cacing ataupun kayak ulet kayak gitu. Ini sungguh ya dampak dari sihir itu ya, seperti itu ya. Dan orang tersebut minta bantuan kami untuk mengungkap apakah itu benar adanya atau tidak. Dari sudut pandang kami sebelum dicek ya itu benar. Karena mungkin ya kaki-kaki sakit terus dikeluarkan, diurut melalui media minyak Dayak, keluar sebatang kawat atau kabel tembaga, itu mungkin ya pasti sakitnya. Oh ya Mas, minta bantuannya ya, mudah-mudahan ya nanti bisa digali informasinya dari mana, maksudnya apa dan arahnya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin keluar Gunung itu punya mediator ini dari segala bentuk Yusuf, salah barangkanya yang saya tarik saja yang bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Goib yang ada di dalam kabel tembaga ini yang bisa berubah wujud menjadi kayak seperti cacing yang ada dalam tubuh ibu itu. Dan di sini Sang Hyang tertarik. Allah. Terkunci sinkron dengan jasanya mediator dapat berbicara bahasa manusia. Allah.
di padepokan kami. Kaget sampai ke sini, di sini. Kaget apa tidak? Saya nggak pernah kaget. Ya luar biasa. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya hadirkan sampai secara paksa. Sampean sebelumnya saya tanya dari golongan apa? Dari golongan apa sampean? Siluman. Siluman apa? Siluman apa? Siluman tanah. Siluman tanah. Ya, karena saya hidup di tanah. Lebih spesifiknya siluman apa? Silakan kamu lihat siapa saya. Apakah sampean yang bisa berwujud dari ini nih, seperti di gambar ini, video ini? Iya. Ini ular apa cacing sih? Saya bisa berubah-ubah. Apa sampean yang dimaksud dengan naga bumi? Iya, betul. Di naga bumi ya cacing. Cacing terlalu buruk. Oh, terlalu buruk. Yang lebih naga bumi lebih berwibawa gitu. Iya. Kenapa sampean ada di dalam tubuh seorang ibu-ibu itu? Itu sudah menjadi tugas saya. Oh, berarti sampean ada yang menugaskan. Iya. Ditugaskan untuk mengapakan ibu itu? Biar damai. Maksudnya? Damai di akhirat. Oh. Tahu ya akhirat ya. Berarti mau dibawa gitu. Iya. Secara cepat atau lambat? Itu urusan saya. Ya disuruhnya. Lambat. Lambat. Selama ini belum pernah keluar atau ada orang yang mengeluarkan. Tidak ada yang mampu. Nah, itu buktinya sampai dikeluarkan oleh anaknya. Itu keluar sendiri. Kamu tahu setelah diurut sama minyak kayak gini, Iya. baru keluar kan? Iya. Menurut sampean apa minyak ini isinya? Karena saya merasa panas. Panas. Akhirnya terpaksa keluar. Iya. Tapi kenapa keluarnya mewujudkan diri sebagai apa tadi itu kabel tembaga? Saya tidak ingin diketahui. Berarti wujud secara fisiknya itu kabel tembaga. Nanti kalau di dalam kaki tersebut tubuh itu sampean berubah jadi cacing atau berubah jadi goib? Naga bumi. Naga buminya. Apa yang sampai lakukan di dalam tubuh kaki orang ibu tersebut? Tanyakan saja pada orangnya. Memang sakit sih. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak. Cek di dokter misal enggak ada. Luar biasa ya. Itu enggak sakit tusuk ini ya. Jadi sampean itu bisa berkamuflase apa saja terserah sampean itu. Iya. Itu kalau tadi yang punya yang mengeluarkan kabel tembaga itu dipotong-potong, apa yang terjadi dengan kamu? Saya lepas. Lepas? Iya. Kenapa kamu mau jujur sama saya? Biasanya nipu golongan sampean itu. Saya juga nggak tahu. Pengen jujur gitu. Ya nggak apa-apa. Mungkin dia disuruh jujur. Selain kamu ada lagi di tubuh itu? Kau sendiri. Berapa roh dan sukma yang kamu tahan di dalam tubuh orang itu? Buat tempat saya. Berapa? Satu. Kasihan ibu-ibu sudah tua. Dukun yang kamu, dukun apa ustadz apa kiai yang nyuruh? Yang majikanmu? Saya juga nggak tahu. Ya bentuknya seperti apa? Penampilannya? Dia rajin. Rajin apa? Berangkat ke masjid. Rajin berangkat ke masjid? Ya. Kamu di dalam tubuh orang tersebut sudah berapa lama? Saya sudah nggak ingat lagi.
Ya, saya menikmatinya. kira-kira lah hitungan minggu, bulan atau tahun? Tahun. Sampai kok ketawa terus, kayaknya bahagia. Ya, karena saya telah bebas. Oh, bebas. Saya bertemu kamu. Saya senang. Senangnya? Saya merasa terkekang. Oh. Lah kamu dikirim oleh seseorang itu berarti kamu ditaklukkan. Ya, Berarti ilmunya tinggi itu. ya. Tapi kan kamu nggak jadi makan lagi di dalam tubuh orang itu. Itu kiai atau dukun santet sih, kok sholat tapi ngerjain orang. Masih hidup apa udah meriang Masih. tepar masih? Pertanyaan saya, apakah sekarang kamu pengen dilepaskan, dibebaskan atau Ya, saya capek. Sudah, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Asyhadu illallah an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Naga bumi ini masuk Islam turun. Dikir tempat Allah. Semoga ilmuanmu tarik. Hubunganmu terputus dengan siluman. Hukumnya. Bagaimana rasanya? Ya, boleh saya rasain deh. Apa wujudmu berubah? Ya. Dikembalikan itu rusukmanya orang yang kamu tahan tadi. Sukmanya ada enggak yang ditahan? Sudah. Semoga ilmuanmu tertarik Allah. Nanti kamu lihat akan saya tarik tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kiai ilmunya apa itu? Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau sampai yang narik atau saya? Silakan kamu aja yang narik. Bismillahirrahmanirrahim. Semua perewangan yang nyuruh ini tadinya semuanya perewangannya tertarik. Allahu meledak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin kita semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Waktu semuanya orang yang nyuruh ini tertarik dengan izin Allah. Allah. Ini siapa ini? Ya. Orangnya. Sampai setelah ini mau kemana? Saya mau di sini. Mau di sini? Ya. Nah terus itu nanti cacing mau dibakar atau dibuang nggak apa-apa itu? Ya. Nanti kamunya nggak apa-apa? Tidak. Tapi bukannya itu penjelmaanmu? Ya,
Tapi nggak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Iya, saya sudah keluar. Oh, sudah keluar dari itunya ya. Ya udah, sampai keluar tuh di belakang ada majelis sono. Assalamualaikum. Kuncinya terlepas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak kipasnya bunyi. Ini dulu biar enggak noise. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Kunci. Apa sih ini? Selamat hilang, selamat siang. Di mana ini? Ini masih daerah Jawa Tengah. Saya manggilnya apa ini? Pak Ustadz atau Pak Kiai atau Pak Haji? Saya manggilnya apa ini? Kang Mas. Kang Mas. Iya. Panjenengan profesinya nopo, Kang Mas? Saya biasa dipanggil Kang Mas. Sering pakai sarung, pakai sholat. Iya. Kenapa saya di sini? Iya, saya mau nanya. Tadi ada buik yang saya tarik, yang menyakiti tubuh seorang ibu-ibu itu ternyata dari sampean. Ingat nggak pernah sampean dimintain bantuan, suruh ngirim sesuatu kepada seorang ibu-ibu? Saya sudah nggak ingat lagi. Banyak yang minta bantuan. Yang bantuan. Saya. Tapi sampean seorang praktisi bisa. Iya. Kenapa sampean lemas atau takut atau gimana? Iya. Iya apa? Lemas badan saya. Jadi sampean sedang apa di sana di rumah? Saya Duduk. Setiap sampean ngirim sesuatu kepada orang lain itu dipantau atau tidak? tidak. Dilepas. Iya. Tapi sampean itu praktisi di rumah. Iya. Sering ada orang minta tolong gitu. Iya. Ingat nggak yang suruh nyakiti ibu-ibu? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Berarti sampean itu Kang Mas itu ustadz atau kiai kalau di sana? Saya biasa dipanggil Kang Mas. Tapi kok keilmuanmu kok banyak menyakiti orang? Disuruh ngirim, disuruh nyakiti kok mau? Itu sudah menjadi pekerjaan saya. Cuman dulu ritual berguru atau bagaimana? Saya dulu seorang ustadz. Seorang ustadz. Tapi saya berguru ilmu kebatinan. Oh iya. Banyak orang-orang yang dirugikan sampeyan karena ilmuwan sampeyan itu. Bukannya nulung, ya nulung itu nulung orang, tapi nulung untuk menyakiti orang lain kan namanya bukan. Tapi saya tidak tujuan untuk membunuh. Ya tapi kan jadi orang ini sakit bertahun-tahun dia ke sono sini kalau sampai pernah disuruh bunuh orang. Saya cuma menyakiti, mengirim begitu saja, lalu dilepas orangnya nggak datang lagi. Ya kalau orang praktisi seperti sampean semuanya dengan dalih membantu orang tapi menyakiti orang lain, sampean orang yang datang itu ditolong benar, tapi kan ada orang lain di luar sana yang disakiti. Harusnya sampean sebagai ustadz ya nasehatin, jangan seperti itu. Saya butuh makan, karena itu pekerjaan saya. Ya semua orang yang butuh makan, tapi ya caranya yang halal.
Misal orang yang datang minta bantuan nggak betul, itu kan minta bantuan suruh nyakiti orang, dinasihati biar nggak iri, ditanggi sombong, ujub, ria. Bismillah, semoga ilmu tercabut dengan izin sang baik yang di dalam tubuhmu ataupun di sana Allah. Meledak. Punya apa aja kamu di rumah? Banyak. Kamu asalnya dari mana? Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Tempatnya di mana? Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Tertarik sama ilmumu. Terbetot. Meledak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan izin sang Allah. Kenal dengan orang ini? Iya. Ini laki-laki apa perempuan nih? Perempuan. Ini yang nyuruh kamu ini. Iya. Amankan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak hajar kamu biar kapok, tobat sana. Usuk tembus ke jasadnya Ustaz ini. Allah. Cuma kata-katanya juga meledak di sana. Allah. Sakit. Ya, untuk peringatan saja biar kamu tobat. Ustaz sholat tapi semua ilmuwan baik yang di rumah di dalam tubuh semua tertarik. Tapi pernah nggak bunuh orang? Saya nggak pernah. Oh nggak pernah, ya udah itu sebuah sementara itu saja. Tapi benerin orang yang nyuruh kamu? Iya. Semoga ilmumu tertarik semuanya. Bintang ini juga selalu. Semoga mantra bacaanmu semua juga lenyap Allah. Tulang-tulangmu sudah menjadi linu, tidak bisa sembuh sebelum kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu untuk peringatan saja karena kamu belum pernah membunuh orang. Sebagai bahan perenungan. Kembalilah sana, direnungi kesalahan-kesalahanmu, tobat ya. Kujanya terlepas, Allah balik ke jasadnya Allah. Normal seperti sedia kala. Sallallahu alaihi wasallam. Semua enggak di sini Allah. Selamat siang. Selamat siang. Saya manggilnya apa ini? Mbak atau Bu atau Kang atau Mas? Ibu. Ibu. Sama-sama seorang ibu-ibu. Iya. Apakah sampean pernah ngirim sesuatu kepada keluarga sampean? Iya. Rasa sakit hati. Sakit hati. Ya. Kenapa? Dia pernah ngomelin saya. Oh pernah ngomelin. Itu kan masih keluarga. Baik-baiklah ngomong. Sampai kapan kamu seperti itu? Biar dia tahu rasanya kayak apa disakiti. Dia kan keluarga kamu juga. Kamu kemarin habis meriang, habis sakit atau enggak?
Ya. Lebih sakit. Sampai kapan kamu kapok? Iblis yang bikin sakit hatimu tertarik di dalam tubuhmu sana. Suruh sukmanya kesini Allahu. Lah kamu pengennya keluarga itu diapakan sih, dikirim-kirimin kayak gitu? Kamu senang? Saya menyesal. Menyesal? Ya. Menyesal kalau kayak gini kepergok. Ini kalau kamu kesini jasadmu lagi apa di sana? Di rumah. Tapi kamu memperhatikan keluarga itu pada tumbang atau enggak atau bagaimana? Ya. Tapi saya bingung. Bingung apa? Saya nggak berani. Berani apa? Berani sama itu. Sama yang saya suruh. Oh. Nggak berani sama ibu-ibu yang kamu benci itu? Ya, sama Kang Mas itu saya nggak berani datang lagi. Kenapa? Saya takut. Takutnya? Saya sudah berjanji selamanya nggak usah diambil lagi. Oh gitu. Nah, nggak bakal diambil loh, orang kamu sudah beli, nyakitin orang ya. Kamu pernah nyewa dukun berapa sih? Cuma satu, itu juga dari teman saya yang ngasih tahu. Itu yang dulu 10 itu kamu juga ya? Jujur Allah. Sampai kapan kamu akan kayak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Kadang izin sang berjalan terus tembus ke jasanya sana Allah. Biar kapok. Nggak mungkin saya mengejar sampai takar biar kapok aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tak gantam kamu. Tembus ke jasanya Sakit. Sakit. Ya, itu juga yang dialami orang itu. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tobat merenung. Padahal saya sakit semua. Ya karena kamunya kayak gitu. Saya juga nggak tega berbuat demikian. Biar kamu tobat saja. Itu kalau kamu beli-beli kayak gitu, duit dari kamu sendiri atau dari suamimu? Dari suami saya. Kan lucu, duit dari suami diem-diem. Kamu kalau kayak gitu si suami tahu nggak? Pernah tahu satu kali. Terus suaminya gimana? Iya, saya tetap melawan. Ya. Suamimu nurut sama kamu enggak? Kadang nurut, kadang tidak. Suami kamu diapain sama kamu? Saya guna-guna. Iya. Sama dukun yang tadi juga atau ya ada yang lain? Ada yang lain. Berarti kamu baru ngaku, kamu juga banyak main dukun ya? Suamimu guna-gunanya tertarik, Allah. Meledak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita bisa
cabut kalau kamu tobat. Allahu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu balik ke jasadnya, hujannya terlepas. Allah normal seperti sedia kala tidak masalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasil dari investigasi mediumisasi ternyata benar bahwa cacing atau ular ini ternyata ya bentuk kiriman atau bentuk dari kabel tembaga yang mungkin bisa berubah-ubah wujud ya, yang menyebabkan seorang itu sakit di sana. Dan itu juga hasil dari kiriman seorang wanita yang sudah tega tadi hasil investigasi menyakiti, mengguna-guna suaminya, menyuruh dukun untuk menyakiti keluarga suaminya ya. Tapi saya juga di situ yang merasa iba juga pada dukun itu, pada ustadz itu, pada ibu ini. Ya sebagai sedikit pelajaran saja lah, biar bertobat atau berubah. Meskipun ya apa yang dilakukan dia ya pelan-pelan menyebabkan orang yang sakit ini ya bisa meninggal juga atau bisa habis-habisan berobat kemana saja. Jadi kita tidak mengadili ya, mudah-mudahan ya sama sih, biar bertobat, menyadari segala kehilapan, kekeliruan, sehingga akan sadar diri, menjalin silaturahmi lagi kepada keluarganya, saling maafkan. Indah sebenarnya itu pasti akibat dari iblis-iblis yang nyusup, yang menyebabkan dendam, iri, dengki, akhirnya punya harta untuk beli-beli kayak gitu pada paranormal, kiai, dukun, berkotok kiai dan lain sebagainya. Ya mungkin diambil pelajaran hikmahnya saja. Kalau punya perkara atau kurang enak antar tegur sapa pada keluarga tetangga ya saling maafkan, klarifikasi, jangan timbulnya dendam akhirnya main belakang dengan menyakiti karena nggak enak di depan. Itu sudah mafhum ya di kalangan masyarakat kita ya, kalau nggak berani di depan ya di belakang. Itu bentuk tipu daya, itu tradisi yang jelek, perangai yang buruk, perilaku yang menyimpang. Itu harus pelan-pelan kita ya tinggalkan ya, dengan adanya pengobatan secara online maupun secara langsung di majelis atau pada kepanjang Jawa ya, insya Allah ya sedikit membantu hal-hal seperti itu ya. Maka jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, share, dan komen. Insya Allah kami di sini mengadakan pengobatan gratis setiap hari ya, wabil khusus ya hari Rabu ya, baik yang online maupun yang hadir di tempat kami yang beralamat di Desa Selasi, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.